Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan pada kita semua, hingga kita saat ini bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah tepat waktu. Sekali lagi Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah tepat waktu. Di saat waktu sudah masuk kemudian diadzani dan iqomai, maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini nyocoki dawe Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh Abdullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali aqrab ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka atas 3 pertanyaan itu, di dalam riwayat yang berbeda-beda 3 pertanyaan itu, Rasulullah menjawab as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dilaksanakan atas waktunya. Di riwayat yang lain fi awali waktiha, di awal waktunya. Baru summa ayyun, kemudian apalagi Nabi? Rasulullah menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apalagi Nabi? Rasulullah menjawab jihadun fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini melebihi berjihad di jalan Allah. Karena itu, kalaupun toh kita punya kesibukan apapun, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman untuk menghentikan sejenak kegiatan itu guna melaksanakan sholat tepat waktu. Karena sesungguhnya pada hakikatnya kita ini menunggu. Sekali lagi, pada hakikatnya kita ini kalau bisa menggunakan kesempatan untuk menunggu, maka insya Allah akan senantiasa membentangkan keselamatan buat kita. Menunggu apa? Yang pertama adalah menunggu datangnya kematian. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Sadar atau tidak, dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka sungguh tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita meninggal, kecuali amal kebaikan kita, amal ibadah kita, amal soleh kita. Hanya itu yang kita bawa, bukan yang lain. Karena semua selain amal ibadah, selain amal soleh, selain amal kebajikan, semua kita tinggalkan. Karena tidak ada kepemilikan di muka bumi ini yang bersifat abadi. Tidak ada satu kepemilikan di muka bumi ini yang langgeng. Contoh, Mas siapa sampai? Mas siapa? Mas siapa sampai? Mas Asnawi. Hanafi. Mas Hanafi, misalkan kemarin ada berapa yang waktu dekat ini klien kita yang sudah meninggal? Ada berapa klien di warga Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS ini meninggal? Kira-kira bajunya dibawa enggak? Punya sepatu, sepatunya dibawa enggak? Punya almari, almarinya dibawa enggak? Punya piring, piringnya dibawa enggak? Apa yang dibawa ke liang kubur itu? Hanya kain putih tok. Dilucuti semua, diudani semua, ditanggalkan semua, tidak ada yang dibawa. Punya sepeda motor, pernah dengar cerita
Ada orang meninggal punya sepeda motor gede begitu, kemudian dikubur bersama orang yang memiliki motor? Tidak ada. Punya cincinnya dikubur bersamanya, punya galang, kalung, apalagi tanah. Paling yang kita butuhkan adalah tanah yang seukuran tubuh kita. Tinggi kita 1,5 meter, 160, panjangnya ya 160, lebarnya berapa? 50 cm. Jadi hanya kita butuh tanah untuk menanam kita setinggi badan kita, dan lebarnya ya sekitar 50 cm lah, bukan 50 meter, tapi 50 cm lah. Hanya itu. Itu pun setelah itu kita dikubur dan kita tidak bawa apa-apa. Lah, apa yang dapat kita ambil ketika kita sebelum meninggalkan dunia ini? Tidak ada pilihan lain bahwa sadar, yakin, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Punya hati pek pinek barang pinek, suka mengambil, suka iri, dengki, tamak dengan milik orang lain, tanggalkan. Apalagi mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka itu akan menjadi pertanyaan yang sangat panjang ketika kita menghadap Allah. Akan menjadi pertanyaan yang rumit ketika kita menghadap Allah. Bisa diumpamakan, ada dua orang, yang satu bawa uang 1 koper, yang satu tidak bawa uang sama sekali, langsung masuk ke Sun City. Di Sun City ada pusat perbelanjaan enggak? Masuk Sun City sebelah balai ini lah. Itu toko utara jalan itu loh. Langsung bawa uang, ketemu apa saja beli. Ketemu apa saja beli, semuanya dibeli. Apalagi kalau itu di pasar swalayan. Di swalayan, lah barang yang dibeli itu kira-kira dibayar enggak? Bayarnya di mana? Di kasir. Dan yang beli itu banyak sekali, antri enggak? Antri enggak? Diperiksa satu persatu enggak? Periksa satu persatu. Yang satu masuk belum? Ketika masuk, udah masuk aja. Ada apa itu? Ada sajian makanan, incip-incip. Ada kipas angin, dicoba kipas anginnya. Ada kulkas, dibuka kulkasnya. Ada televisi, dilihat televisinya. Ada tempat tidur, spring bed, ditiduri. Oh enak ya ternyata. Tapi tidak ada yang dibeli satupun karena tidak bawa uang. Kira-kira dua orang itu yang paling cepat keluar dari mall, pusat perbelanjaan itu, yang bawa uang atau yang tidak bawa uang? Mas Hanafi, kira-kira yang bawa uang apa yang tidak bawa uang? Yang tidak bawa uang. Makanya buat saudara-saudaraku yang ada di balai pelayanan rehabilitasi sosial ini, yang paling penting dalam posisi seperti ini, amal ibadah kita jangkepi. Dengar azan, syukur-syukur sebelum azan sudah wudu dulu. Hingga di tetangga sebelah terdengar azan, langsung ke masjid apa ini namanya? Masjid Baitul Jannah. Bait itu rumah, Al Jannah itu surga. Betul, ini akan, jikalau semua warga binaan ini memanfaatkan masjid ini akan menjadi rumah surga buat kita. Karena sesungguhnya yang kita tunggu ya, nunggu datangnya kematian itu. Maka sebelum datang kematian, bagaimana cara kita supaya kita ini masuk surganya Allah? Manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan hidup secara benar menurut aturan Allah, benar menurut aturan Rasulullah, dan benar menurut aturan-aturan yang ditetapkan di negara kita. Berarti hidup yang taat hukum dan taat aturan. Selain itu baik,
Baik kepada siapa? Baik kepada orang lain. Tidak menyakiti, tidak menganiaya, tidak menzalimi. Mengisi sisa-sisa itulah yang kemudian jadilah orang-orang yang menunggu waktunya sholat. Sekali lagi, jadilah orang-orang yang senantiasa menunggu datangnya sholat. Karena apa? Sholatlah sebelum kalian disolati. Sebelum kita disolati sholat jenazah, ayo kita tegakkan sholat 5 waktu kita. Dan disitulah yang kemudian adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang paling penting kita tetap yakin bahwa Allah akan bersama hamba-hambanya yang patuh taat kepada Allah. Karena itulah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup atau kekal yang tidak mati. Jadi Allah itu kekal, tidak mati Allah itu. Kalau kita serahkan kepada Allah seluruhnya, tawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Yang paling penting kita tetap berusaha. Dikasih kesempatan bekerja, bekerjalah yang baik. Dikasih kesempatan berusaha, berusahalah yang baik. Dikasih kesempatan untuk ibadah, ibadahlah yang optimal, maksimal. Dikasih kesempatan apapun, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab. Maka itulah yang kemudian akan menjadikan diri kita mudah-mudahan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan apapun yang Engkau titipkan pada kami, dan kami tidak membawa apapun ya Allah kecuali amal kebaikan, kecuali amal sholih, kecuali amal ibadah kami ya Allah. Karena itulah ya Allah, betapa lemahnya kami ya Allah. Kami masih sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang melupakan kami. Hingga ketika azan mengumandang, kami tetap melanjutkan aktivitas kami. Dan kami melupakan panggilan-Mu itu ya Allah. Karena itulah ya Allah, jangan Engkau timpakan laknat pada kami ya Allah ketika kami abai. Tapi tunjukkanlah ya Allah bahwa itu menyadarkan bahwa diri kami adalah lemah. Ketika kami sadar lemah ya Allah, maka bimbinglah ya Allah kami dengan kepatuhan, ketaatan untuk melaksanakan apapun yang menjadi titah dan perintah-Mu, apa yang menjadi titah dan perintah utusan-Mu, apa yang menjadi titah perintah negara ulil amri yang memimpin, yang mengatur urusan negara kami di negara Indonesia ini. Ya Allah, jadikanlah kami tetap rukun guyub terhadap siapapun yang menjadi teman kami, menjadi orang-orang yang ketemu dengan kami, dan jauhkanlah kami dari sifat zalim. Jauhkanlah kami dari sifat iri dan dengki, tamak dan rakus serakah terhadap orang lain, dan bimbinglah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang qanaah, hamba-hamba-Mu yang neriman, hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, sehingga kami tetap sabar dalam kondisi apapun. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'a'ana, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil